Halo guys, ketemu lagi di vlog 5 Teta Asia. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita akan wawancara sama salah satu dosen di TIP UP ini. Pengen tahu siapa? Klik ke saya. Guys, sekarang kita udah ketemu sama salah satu dosen di jurusan Ketentuan Pertanian. Namanya siapa? Namanya Pak Joko. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Ya. Oke, jadi pertama-tama saya mungkin Pak Joko bisa perkenalkan diri dulu, dari mana namanya, asalnya dari mana, silakan Pak. Oke, jadi mungkin udah tahu semua ya. Kalau yang belum tahu, oke, kenalan dulu. Nama saya Joko Prasetyo, biasa dipanggil Pak Joko. Asli Blitar, dari kecil sampai sekarang. Ya enggak sih, sekarang di Malang. Oke, iya, Pak Joko dari Blitar. Oke, di sini Pak Joko merupakan salah satu dosen. Sebenarnya banyak sih mata kuliah yang diampu sama Pak Joko ini. Mungkin bisa sebutkan Pak, kira-kira mata kuliah apa aja yang diampu sama Pak Joko di jurusan Ketentuan Pertanian ini? Oke, jadi yang saya ampu lebih banyak ke yang hubungannya dengan on-farm ya. Jadi ada dalam bidang pertanian, ada mesin budidaya pertanian. Kemudian saya juga mengajar mata kuliah elektronika dan instrumentasi, pengukuran lingkungan. Jadi mata kuliah yang sangat teknik banget itu spesialis saya. Jadi saya senang banget dengan yang teknik banget gitu. Siap. Oke. Jadi Pak Joko ini selain jadi dosen di jurusan Ketentuan Pertanian ini, mungkinkah ada kegiatan lain atau bidang keahlian lain di jurusan Ketentuan Pertanian ini, Pak? Oke, jadi selain pekerjaan utamanya adalah dosen, saya juga nyambi jadi staf dekanat, jadi sudah diamani oleh pihak dekan selama 4 tahun. Kebetulan ini tahun depan adalah tahun terakhir saya menjadi staf wakil dekanat, khususnya fokus di bidang kemahasiswaan. Jadi juga saya juga diamani untuk membina 5 Teta juga, kemudian juga agritek sport dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian juga diminta juga untuk membantu kegiatan yang lain. Ya cukup banyak sih. Kalau dibilang repot juga repot, tapi senang aja. Kalau dibawa senang, insya Allah nanti juga hasilnya juga baik karena kita bekerja dengan hati kan. Jadi banyak kegiatannya selain menjadi dosen di sini Pak ya? Iya. Oke. Terus itu Pak Joko kan di sini selain jadi dosen mahasiswa juga sering disebut sebagai dosennya Timnas di TIP. Serius? Iya Pak. Nah kira-kira dari Pak Joko sendiri kira-kira apa sih PKM itu, mungkin sekilas aja atau sama tips-tipsnya sih gimana biar sukses di Timnas gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang dosen Timnas ya, kalau pengalaman sih belum banyak sebenarnya. Saya baru tahun kemarin, tapi alhamdulillah sudah bisa membimbing adik-adik membawa ke Timnas dan bisa dapat juara juga. Kebetulan TIP semua waktu itu. Ya ada satu sih nggak TIP semua, ada campuran dengan TIP juga. Nah kalau tips ya tadi ya, tipsnya sebenarnya adalah yang pertama, adik-adik mahasiswa itu harus punya ide. Ya, idenya itu harus kekinian, harus mengikuti perkembangan zaman, temanya jadi jangan tema yang sudah lalu. Sekarang temanya apa, yaitu jadikan topik yang kekinian, karena teknologi itu kan selalu berkembang. Jadi kalau kita nggak mengikuti tema yang sekarang lagi in, kayaknya agak susah juga gitu. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang penting, komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Jadi kalau mahasiswanya nggak percaya sama pembimbingnya atau pembimbingnya nggak percaya sama mahasiswa, ya saya kira itu juga nggak bisa sukses, karena kunci keberhasilan itu dua-duanya harus sama-sama saling support gitu, saling berkomunikasi. Jadi nggak cuma dosennya aja yang hebat, enggak, sebenarnya yang hebat itu mahasiswanya. Serius itu, nomor satu mahasiswa itu 80%, mungkin 20% dari dosennya support. Tapi 20% itu kalau nggak dimaksimalkan juga nggak akan bisa gitu. Jadi ya nomor 2 itu ya, saling support antara dosen dan mahasiswa. Jadi dicatat ya, mungkin yang nonton video ini, tips-tipsnya Timnas
pengen kan timnas itu pekan mahasiswa nasional ya, Ilmiah nasional, iya. Ya harus dicatat karena kalau adik-adik semua ini ya, kalau nanti misalnya sampai lolos PIMNAS, foto kalian itu akan terpampang di depan FTP segede itu, dan kalian akan menjadi salah satu mahasiswa tereksis di FTP bahkan di UB. Tuh, selain jadi seperti saya, vlogger, bisa seperti peserta PIMNAS kan? Nah, keren. Oke Pak, sekarang lanjut ke selanjutnya, mungkin Pak Joko kan sebagai dosen sini mungkin kira-kira ada kesan atau kayak kesan atau pengalaman sedih atau maupun senang di saat ngajar atau apa waktu menghadapi mahasiswa-mahasiswa dan kelas. Oke, kalau kesan-kesannya sejauh ini saya senang banget ya, saya senang banget bisa ngajar di jurusan Teknik Pertanian. Mahasiswanya juga seru kalau menurut saya ya, seru banget, mudah diajak kerjasama ya. Tapi kalau sisi apanya ya, nggak senangnya tetap ada sih dikit-dikit, cuma kebanyakan senang. Kalau mungkin nggak senangnya pada saat kita udah capek ngajar, terus mahasiswanya rame semua. Ya saya kira itu masalah semua dosen ya, kadang-kadang kalau bad mood, kalau mahasiswanya udah rame sendiri, kadang-kadang mainan HP di belakang, awas ya kalau mainan HP, siap-siap ya. Tapi kalau senang, banyak senangnya ya. Mahasiswanya seru-seru, kece-kece. Oke Pak, mungkin masuk pertanyaan terakhir. Kira-kira ada nggak pesan untuk mahasiswa TP? Mungkin yang waktu kan zaman maba sekarang ya, mungkin yang maba lagi nonton, mungkin kan zaman maba teman-teman 2018. Kira-kira pesan untuk teman-teman 2018 atau mungkin juga pesan untuk mahasiswa yang udah tua-tua seperti ya, saya ini juga tua. Udah tua? Iya. Oh iya. Nggak rasa, saya ingatnya ada Mas ini masih baru kemarin masuk, ternyata udah tua ya. Oke. Oke, jadi untuk angkatan 2018 ya, adik-adik maba, pesan saya mumpung kalian masih baru awal di sini, gunakanlah waktu kuliah kalian 4 tahun paling tidak selama di FTP ini untuk mengembangkan potensi kalian. Jangan hanya kuliah saja, tapi juga ikut gabung himpunan misalnya, atau mungkin LKM-LKM yang lain yang bisa menempa potensi dari diri Anda. Karena apa ya istilahnya? Karena yang dibutuhkan nanti pada saat selesai kuliah itu adalah soft skill kalian. Hard skill nanti di bidang akademik kalian pasti akan dapat, paling tidak IP 3 lah paling tidak ya, usahakan 3 ke atas. Tapi soft skill itu yang nggak akan kalian dapat setelah kalian lulus kuliah. Jadi manfaatkan 4 tahun itu untuk mengembangkan soft skill kalian. Terus kemudian apa ya yang 2000 untuk angkatan tua ya 2016, 17, 15 ya, sama saya kira kameramen juga ini. Ini juga 2015. Pesan saya cepat selesaiin aja kuliahnya kalau bisa tepat waktu ya. Kasihan orang tua loh. Ya, kasihan orang tua juga karena yang sudah ya kerja keras demi kalian. Kemudian kalaupun ada masalah nanti di tugas akhir ya, ada masalah dengan dosen atau mungkin susah mengerjakan skripsi, saya kira nggak ada masalah, nggak bisa diselesaikan. Yang penting komunikasi aja dengan dosennya, insya Allah pasti ada jalan, pasti bisa cepat selesai. Asal ada niat dan kemauan. Itu pesannya untuk kamu. Iya siap. Oke. Seru sekali ya teman-teman ya. Kita banyak tahu tentang Pak Joko, tentang PIMNAS, tentang pesan-pesannya juga kan, banyak sekali pesan-pesannya, kesannya juga. Oke, mungkin wawancara kita sampai sini dulu Pak. Udah cukup nih? Ya cukup Pak. Soalnya malam nanti bosan nantinya? Enggak ya. Bosan ya, jangan bosan ya. Ya jadi sampai dulu Pak. Mungkin untuk penutup, terima kasih buat Pak Joko waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sukses ke depannya juga. Semoga semakin menjadi dosen favorit dan juga banyak mahasiswa juga. Amin. Oke, mungkin terakhir Pak, mungkin gitu belajar satu kali berfoto TP, setelah itu kita dadah ke kamera. Oh gitu. 1, 2, 3. Bravo TP. Dadah.